Anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadlizon mendesak lembaga Densus 88 untuk dibubarkan. Dalam cuitannya di Twitter, dia menilai bahwa keberadaan Densus 88 kerap menciptakan narasi Islamofobia di masyarakat. Ini video kedua saya yang berbicara tentang Pak Prabowo Subianto. Kebetulan beliau adalah salah satu kandidat kuat yang kemungkinan besar akan dicalonkan untuk yang ketiga kalinya oleh Partai Gerindra juga koalisinya. Dan beberapa tokoh termasuk Erick Thohir dan Sandiaga Uno sedang mencoba melamar untuk menjadi calon wakil presidennya. Tapi kali ini saya nggak mau ngomong tentang Pak Prabowo secara pribadi. Saya ingin menyoroti salah satu tangan kanan Prabowo, salah satu orang kesayangannya yang sudah bersama dia sejak masa Orde Baru. Orang itu bernama Fadlizon. Fadlizon adalah salah seorang pendiri Partai Gerindra. Sumbangsi dia di partai sangat besar sehingga Partai Gerindra bisa menjadi partai kedua terbesar sesudah PDI Perjuangan. Fadlizon yang sempat menjadi wakil ketua DPR RI itu punya kekuatan untuk membangun hubungan yang bagus dengan banyak pihak. Fadlizon ini bisa berganti warna kalau dia butuh. Satu hari dia bisa berakting menjadi salah satu mahasiswa pada waktu gelombang demo besar mahasiswa menurunkan Soeharto di tahun 1998 lalu. Tapi di saat yang sama, dia juga adalah pembela Soeharto paling depan. Bahkan dia pernah protes keras ketika menganggap bahwa nama Soeharto tidak masuk dalam Kepres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi terkait Super Semar. Tapi bukan itu sih yang saya mau bicarakan hari ini, melainkan terkait pembelaannya terhadap kelompok agama garis keras di Republik Indonesia ini. Jejak Fadlizon terkait pembelaannya terhadap ormas-ormas agama yang sudah dilarang pemerintah itu tersebar di mana-mana. Salah satunya, waktu ormas HTI dibubarkan oleh pemerintah, Fadlizon lah yang berada di garis depan untuk membela mereka. Fadlizon menganggap bahwa keputusan pemerintah membubarkan HTI itu adalah keputusan yang ngawur. Dia menilai pembubaran HTI itu cacat hukum karena itu berarti memberangus kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan pemerintah melihat betapa bahayanya ideologi yang tidak mengakui Pancasila dan berpotensi menyusup ke elemen-elemen penting pemerintahan. Dan rekam jejak HTI melakukan kudeta di berbagai negara. Fadlizon bahkan bertemu dengan elit-elit HTI dan dia berjanji untuk membela mereka. Fadlizon juga aktif dalam membangun hubungan dengan kelompok agama garis keras lainnya seperti FPI. Bahkan dari informasi yang saya dapat, Fadlizon lah yang punya sumbangsih paling besar dalam merekatkan hubungan Gerindra dengan FPI dan kelompok 212 sehingga ormas-ormas garis keras itu menjadi pendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Fadlizon juga pendukung reuni-reuni 212 dan tampak mesra sekali hubungannya dengan elit-elit mereka. Bahkan dalam kejadian kilometer 50 di mana para kriminal dari FPI ditembak mati karena ingin membunuh anggota polisi. Fadlizon juga yang hadir di persidangan untuk menjadi saksi yang meringankan. Fadlizon punya hubungan khusus dengan Bahar Smith yang dia anggap sebagai calon pengganti Rizik Syihab yang sudah mulai tua dan sakit-sakitan sejak kemarin masuk penjara. Dan yang paling blunder dari semua itu adalah Fadlizon pernah mengusulkan untuk membubarkan Densus 88, Satuan Tugas Anti Teroris. Fadlizon kelihatannya benci sekali dengan Densus 88 karena sering menangkapi pelaku-pelaku di balik aksi teror di Indonesia. Dan sebagian dari pelaku-pelaku itu dianggap ulama oleh Fadlizon.
Jadi kebayang buat saya kalau Prabowo nanti menjadi presiden dan Fadlizon menjadi salah satu menterinya. Tentu Fadli tidak akan lupa dengan sahabat-sahabatnya di kelompok garis keras yang sudah membantu dia membesarkan Gerindra sampai besar seperti sekarang ini. Fadlizon sudah tentu akan menghidupkan kembali HTI, membesarkan kembali FPI, dan duduk bersama Rizik Syihab, Bahar Smith, mungkin juga dengan anggota keluarga cendana lainnya dengan agenda bagaimana menguasai negeri ini dengan memanfaatkan politik yang dibungkus dengan agama. Fadlizon pasti merasakan benar manfaat politik identitas itu karena dia dan partainya lah yang diuntungkan sehingga menjadi besar. Dari semua rekam jejak Fadlizon dan hubungannya dengan ormas-ormas garis keras itu, apakah pernah, catat ya, apakah pernah Prabowo melarang dia bahkan menyingkirkan Fadlizon karena dianggap duri dalam daging di tubuh Gerindra? Tidak akan. Sekali lagi, Fadlizon adalah kesayangan Prabowo Subianto dan sejarah mereka berdua begitu dekat dan saling membutuhkan. Itulah kenapa saya tidak akan pernah memilih Prabowo Subianto kalau dia dicalonkan di Pilpres 2024 nanti. Meski banyak teman-teman yang bilang kalau Prabowo sudah berubah sejak menjadi Menteri Pertahanan Jokowi. No, Prabowo tidak berubah. Dia hanya tidak bisa bergerak banyak karena berada di bawah pemerintahan Jokowi. Prabowo tidak pernah tegas dalam melawan para pemberontak NKRI yang berbaju agama itu. Dia masih merangkul dan berkawan dengan mereka lewat Fadlizon, partner kesayangannya. Jadi maaf ya kawan, terlalu besar pertaruhannya menyerahkan negeri ini kepada seorang Prabowo Subianto. Kecuali dia berani memecat Fadlizon dan menganggapnya duri yang bisa memecah hubungan Prabowo dengan Jokowi. Tapi apakah Prabowo berani? Gak akan. Kalau Fadlizon dikeluarkan, Gerindra bisa kempes karena Fadlizon akan membawa suara ormas garis keras itu ke partai lain yang lebih bisa menerima mereka. Pahamkan itu kawan-kawanku tersayang. Gaspol.